Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Bagaimana cara memohon My Travel Pass? Terus saksikan. Baiklah sahabat dan penonton semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, diberikan rezeki yang melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini berkenaan dengan pertanyaan daripada teman-teman kita ini, bagaimana caranya memohon untuk My Travel Pass. Jadi bagi kita yang ingin masuk ke Malaysia untuk saat ini adalah bagi warga negara asing harus memohon My Travel Pass. Kalau ini tidak ada, maka kita tidak bisa masuk ke Malaysia ini. Sampai kapan ini ada My Travel Pass? Ya, kita tunggu saja pengumuman daripada kerajaan Malaysia sampai kapan berlakunya My Travel Pass. Tapi untuk saat ini kita masih perlu memohon My Travel Pass ini. Jadi bagaimana caranya? Langkah yang pertama adalah kita masuk ke link ini, mtp.imi.gov.my. Jadi nanti link ini saya akan letakkan di deskripsi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, setelah kita masuk ke websitenya, cara yang kedua adalah kita memilih di mana kategori kita. Oke, sebanyak ini ada beberapa kategori dan berkenaan dengan apa maksud daripada kategori ini, saya pernah menjelaskan di video sebelumnya. Lihat link di atas. Jadi di situ saya jelaskan apa maksud daripada kategori-kategori ini. Contoh di sini. Ini untuk permit ya. Kalau orang permit akan pilih ini. Kalau orang PR akan pilih ini. Atau orang yang mau menikah pun pilih ini. Jadi kalau orang yang mau menikah ini pastikan dokumennya lengkap semua. Dokumen di pihak lelaki atau dokumen di pihak perempuannya. Jadi nanti ketika sudah ada dokumen semua atau contoh PR ini, PR atau isi merah. Jadi untuk langkah yang kedua itu kita pilih kategori dan kita klik saja. Itu untuk langkah yang kedua. Dan untuk langkah yang ketiga adalah setelah kita masuk di sini, kita baca ini. Jadi, bagaimana cara mengisi My Travel Pass bagi IC merah atau PR dan bagaimana cara mengisi My Travel Pass untuk orang yang permit ini, saya pernah membuat pada video sebelumnya. Nanti link videonya saya letakkan di deskripsi ya. Jadi di sini ketika kita sudah baca ini, di sini disebutkan bahwa orang yang holiday atau pelancong belum bisa masuk atau ziarah keluarga belum bisa masuk. Jadi untuk langkah yang ketiga ini, setelah kita baca ini semua, kita tekan agree and proceed. Jadi saya ulang lagi, kita baca ini semua, berkenaan dengan apa maksud ini saya pernah membuat video sebelumnya. Nanti lihat link videonya di deskripsi ya. Jadi setelah kita baca ini peraturan ini semua, kita pergi ke bawah dan kita tekan agree and proceed. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, kita isi formulir ini atau borang ini. Ini borang online namanya. Dan berkenaan dengan cara mengisi ini, apalagi untuk PR, saya pernah mencontohkan sebelumnya. Nanti lihat link videonya di deskripsi ya. Jadi kita isi saja. Jadi dalam video itu saya jelaskan bagaimana cara membuat atau cara mengisi ini secara rinci. Apalagi ini untuk PR, di sini alasan. Alasan kita mesti buat alasan yang betul. Pastikan nanti pihak yang membaca ini tertarik dan terkesan. Kalau alasan kita mungkin untuk bercuti, untuk ziarah keluarga, yaitu memang tidak akan dibenarkan masuk ke Malaysia. Jadi kita isilah sampai ke bawah. Ini sampai ke bawah. Jadi contoh nanti yang masuk ini adalah istri, suaminya orang warga negara Malaysia. Jadi cara mengisinya adalah, ini adalah data suami warga negara Malaysia. Dan di bawah ini karena yang masuk adalah istrinya 1, anaknya 2. Yang 1 ini untuk istrinya. Yang nombor 2 dan nombor 3 ini untuk anaknya 2 orang. Ya seperti itu ya. Jadi yang di atas ini adalah yang sponsor atau employer ini adalah untuk suami atau pasangan yang warga negara Malaysia. Itu untuk PR ya. Oke, setelah itu kita ke bawah. Di sini ada 3, 4, 5, 6 sampai nomor 8. Boleh di bawah jagaan kita ini 10 orang. Jadi nanti setelah diisi ini semua, kita tekan ini, pastikan tekan dan tekan ini dan submit. Itu langkah yang keempat. Jadi setelah kita submit, kita masuk ke langkah yang kelima. Kita masuk ke email kita untuk semak apa yang telah kita buat. Jadi nanti di email itu akan dijelaskan bahwa kita sedang memohon My Travel Pass
dalam rangka masuk ke Malaysia ini. Oke, jadi itu saja langkahnya ada 5. Yang pertama tadi kita masuk ke websitenya. Yang kedua kita pilih kategorinya. Yang ketiga kita baca syaratnya. Setelah itu tekan agree proceed. Dan yang keempat kita isi formulirnya. Dan setelah itu submit. Dan yang kelima kita lihat di email. Setelah itu kita tunggulah nanti apakah MTP kita ini atau meter pelepas ini diterima atau tidak. Biasanya dulu diterima dalam waktu jangkanya 7 hingga 14 hari. Tapi baru-baru ini kita dapat laporan juga ada yang 1 bulan baru diterima. Yang penting itulah rezeki kita. Kalau kita diterima masuk, alhamdulillah. Kalau bagi yang belum ini, apalagi yang ditolak, maka ulang lagi. Mungkin ada syarat kita yang kurang atau mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak diinginkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi itu saja cara memohon MTP ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan siapapun yang ingin masuk Malaysia ini, pastikan MTP ini diisi dengan betul. Datanya mesti betul. Karena kalau tidak nanti kita akan dapatkan kesalahan undang-undang. Jadi itu saja pada kali ini. Jangan lupa share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.